Jemaat yang saya kasihi, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu renungan hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan, tenaga baru dan kesehatan yang masih kami terima hingga pagi hari ini. Pagi ini kami hendak bersekutu dengan Engkau, mendengarkan Engkau lewat firman-Mu, menjadi bekal dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membimbing mengajari kami, agar kami mengerti kehendak Tuhan lewat firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi, firman Tuhan diambil dari Kolose 2 ayat 7. Demikian bunyinya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, bagaimana caranya supaya hidup kita tetap di dalam Tuhan Yesus dan iman kita teguh kepadanya? Dalam ayat renungan hari ini digambarkan dalam dua hal, yaitu yang pertama, seperti pohon yang berakar. Berakar berarti tertancap ke dalam tanah untuk mencari makanan dan mengokohkan dirinya untuk menghadapi hampaman angin. Kita berakar di dalam Tuhan Yesus berarti kita semakin memahami dan meneladani Tuhan Yesus sebagai bekal dan sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Bekal hidup bukan saja bersumber dari makanan, tetapi juga dari firman Allah di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian juga hidup kita, jika berakar di dalam Tuhan Yesus, hidup kita tetap di dalam firman-Nya, maka kekuatan daging, kekuatan dunia tak mampu menggoyahkan kehidupan kita. Yang kedua, seperti bangunan memiliki dasar atau fondasi yang kuat. Tuhan Yesus tempat kita atau fondasi bagi kita menancapkan segala pilar yang menopang kehidupan kita. Tuhan Yesus menjadi guru dan teladan, menjadi patron bagi hidup kita yang selalu kita dengar dan patuhi, yang selalu kita percayai, membuat iman kita teguh kepadanya. Kita dibangun di atas Dia, di dalam Tuhan Yesus, bukan dibangun di dalam pondasi yang lain. Kalau kita dibangun di dalam pondasi yang lain, misalnya di dalam materi, kekayaan, jabatan, koneksitas, dan pengetahuan atau filsafat, maka hal itu akan rapuh dan bahkan bisa cepat hancur. Tetapi kalau kita dibangun di atas Dia, di dalam Yesus, maka iman kita bertambah teguh. Firman yang kita dengar, yang kita renungkan, dan yang kita lakukan menghasilkan buah kebaikan dalam segala situasi. Jemaat yang saya kasihi, apa saja yang membuat kita tidak di dalam Dia, tidak di dalam Tuhan? Yang pertama, kita mau menerima
dan mengikuti ajaran-ajaran filsafat yang kosong. Kemudian mau juga mengikuti ajaran nenek moyang yang turun-temurun, yang tidak berguna dan tidak membangun kehidupan kita. Tapi ada juga yang mau menuruti keinginan daging kita dan keinginan-keinginan duniawi, roh-roh duniawi. Dan di dalam kehidupan selalu tidak merasa puas, selalu menggerutu, bersungut-sungut, karena apa yang didambakan, diharapkan tidak sesuai dengan apa yang diterima. Tidak semua yang diharapkan pas dan cocok sesuai dengan keinginan hati. Hal inilah yang membuat kehidupan seseorang, kehidupan kita tidak berada di dalam Tuhan Yesus, atau kita berada di luar Tuhan Yesus. Cuman yang saya kasihi, kita memang tidak pernah sempurna karena kita memiliki kelemahan dan kekurangan di dalam kehidupan ini. Tetapi dalam segala kelemahan dan kekurangan kita akan disempurnakan kalau kita ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, yang kita percayai, sempurna. Maka Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita percaya, yang sudah menebus kita, dialah yang menyempurnakan kehidupan kita dan layak di kerajaannya. Karena itu sudah pantas kita merenungkan perbuatan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita sempurna, tetapi karena kasih-Nya kita berharga baginya. Dia layakkan di kerajaannya. Ini yang membuat kita sebenarnya patut setiap saat untuk bersyukur. Ada saja yang sebenarnya patut kita syukuri dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesehatan kita masih diberikan napas kehidupan. Dan banyak hal lain. Mungkin kebutuhan jasmani kita masih terpenuhi. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk terus menggerutu dalam hidup ini. Tapi kita punya alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukur itu merupakan bagian kehidupan dari orang percaya. Dalam nats kita dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dalam syukur. Kalau kita ada dalam Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka kita pasti akan selalu mensyukuri berkat-berkat Tuhan, pemberian Tuhan, perebusan yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu, saudaraku, jemaat Tuhan, mari kita hidup berakar dan dibangun di atas Dia, yaitu Tuhan Yesus, supaya kehidupan kita benar-benar berkenan di hadapan-Nya, dan ungkapan syukur selalu yang keluar dalam hidup kita. Kita memandang segala sesuatu itu dari kacamata positif, kacamata Tuhan, dan apa yang kita lakukan tentunya juga akan membuahkan hal-hal yang positif, berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu, mengajarkan kepada kami agar kami dibangun dan agar kami berakar di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah melayakkan kami di hadapan-Mu, orang-orang yang berdosa ini, karena pengampunan-Mu, ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kami juga tetap membuahkan kebaikan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, dimanapun berada, Engkau lawat mereka, Engkau berkati setiap aktivitas hidupnya, berikan sukacita. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang kekurangan Engkau cukupkan, apa yang perlu dalam kehidupannya. Dan biarlah kami semuanya tetap di dalam doa syukur bagi
kemuliaan nama Tuhan saja. Dan biarlah hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan doa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus bersama kita.